Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Mifa Adisa dari SG23 dengan NIM 2.5384 SV22209. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-11. Nah, di sini kita menambahkan beberapa komponen file, kemudian ada lokasi, Gmap TSX, terus map HTML, lalu map web view. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Ini terdapat penambahan tipe data untuk mengatur struktur data lokasi section. Jadi ini untuk koordinat string, data, point. Lalu terus terdapat konfigurasi Firebase yang digunakan pada aplikasi. Sebelumnya kan memang copy pada script, lalu diganti menggunakan Firebase masing-masing. Lalu terdapat untuk mencegah Firebase melakukan inisialisasi ganda. Di sini terdapat konsep DB lalu dijelaskan. Lalu selanjutnya mengubah koordinat menjadi link Google Maps untuk membuka rute. Jadi ini digunakan URL ini digunakan untuk mengubah dari titik yang sudah ditentukan menjadi rute di Google Maps. Lalu terdapat function delete yang kita tambahkan pada acara ini yaitu fungsi hapus data dengan memanggil Firebase remove untuk menghapus lokasi. Lalu ini untuk konfirmasi versi web akan muncul alert berupa apakah Anda ingin menghapus lokasi ini. Lalu jika untuk versi mobile hapus lokasi, lalu apakah Anda yakin menghapus lokasi ini? Terdapat untuk mengambil data point dari data Firebase secara real time menggunakan on value, lalu section list untuk datanya, lalu dilanjutkan tombol hapus lokasi ini juga ditambahkan pada acara ini. Setelah itu style. Lalu untuk Gmap TSX di sini terdapat beberapa import. Ada map view, lalu icon, lalu interface untuk struktur data markup. Nah, di sini berguna agar tipe script tahu format data yang diambil dari Firebase. Lalu di sini Firebase config yaitu disetting dengan database punya masing-masing. Lalu di sini juga ada fungsi-fungsi untuk menyimpan marker ataupun spinner yang nantinya ada pada Gmap TSX. Ini untuk validasi koordinat. Lalu untuk memisahkan lat long menjadi angka, ini juga ditambahkan pada acara ini. Lalu jika format koordinat salah, maka diabaikan. Return marker valid, lalu menghapus nilai 0 agar map view tidak error. Oke, langsung aja lanjut ke icon simbol. Di sini icon simbol ini digunakan untuk menambahkan beberapa di sini. Ini menambahkan map fill, list fill, lalu Gmap fill. Nah, itu digunakan untuk icon-icon yang digunakan ada tampilan. Lalu terdapat layout. Di layout ini tatanan atau susunan. Lalu ada map HTML. Nah, map HTML ini, maaf, map HTML untuk inisialisasi dari beberapa file sebelumnya. Jadi dipanggilnya di sini untuk menampilkan juga dia menampilkan maps-nya leaflet maps-nya. Di sini kodenya tetap harus menggunakan konfigurasi Firebase masing-masing. Lalu map web view-nya ini sudah pada acara sebelumnya yang digunakan untuk menampilkan maps. Selanjutnya akan saya demonstrasikan, namun demonstrasinya di HP. Jadi nanti akan saya kasih video selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum ini. Mengenai praktikum ini, React Native merupakan framework yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript, sehingga satu basis kode dapat dijalankan baik Android maupun iOS. Kemampuan membangun aplikasi dengan tampilan native membuat pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi antarmuka dan akses perangkat seperti Peta, dikutip dari Aditya dan Susanti tahun 2022. Pembuatan aplikasi ini, React Native, dimanfaatkan sebagai kerangka utama untuk membangun antarmuka aplikasi pemetaan lokasi, mulai dari tampilan, daftar lokasi, form input, hingga visualisasi titik di atas peta digital. Pemanfaatan framework ini membantu mempermudah integrasi berbagai komponen seperti tombol, navigasi, serta penyusunan struktur layout.
Aplikasi ini dibangun dengan memanfaatkan Firebase Real Time Database sebagai penyimpanan data berbasis cloud yang dapat diperbarui secara real time. Firebase dipilih karena proses integrasi sederhana dengan mendukung operasi CRUD yang menjadi inti dari proyek ini, dikutip dari Kurniawan et al. Tahun 2021. Pada bagian create, aplikasi menyediakan form input yang menyimpan nama lokasi dan koordinat ke Firebase. Bagian read muncul saat aplikasi menampilkan daftar lokasi dan memvisualisasikannya dalam bentuk marker pada peta. Meskipun fungsi update belum diimplementasikan, di file ini ada struktur data yang sudah disiapkan agar fitur tersebut bisa ditambahkan di tahap berikutnya. Sementara itu, untuk fungsi delete sudah berjalan menggunakan ID yang terkait dengan masing-masing data. Selama praktikum, pengolahan kode dimulai dengan memisahkan program menjadi beberapa file agar setiap fungsinya berdiri sendiri dan lebih mudah dilacak saat terjadi error. File yang menangani tampilan peta hanya fokus pada map view dan marker, sedangkan file lain menangani data lokasi, form input, serta fungsi navigasi. Alur kerja program dimulai dari pengambilan data Firebase, kemudian data diproses untuk diubah menjadi format koordinat numerik yang valid sebelum ditampilkan ke layar. Proses ini memastikan bahwa setiap komponen bekerja sesuai tugasnya dan tidak saling bertabrakan. Kutip dari Wibawa Novel tahun 2023. Kendala yang dihadapi selama praktikum sebagian besar terkait format koordinat dan inisialisasi Firebase yang berulang. Kesalahan koordinat menyebabkan marker tidak muncul, sedangkan inisialisasi ganda memicu error Firebase app already initialized. Kendala tersebut diatasi dengan menambahkan pengecekan menggunakan Git apps agar Firebase hanya diinisialisasi satu kali, serta menambahkan validasi seperti isnan saat membaca koordinat, yang mana tidak boleh nol atau kosong. Untuk mencegah aplikasi crash saat data kosong, kondisi tambahan ditambahkan pada proses pembacaan Firebase, sehingga aplikasi akan tetap berjalan normal. Dikutip dari Novrina et al. Tahun 2022. Jadi, hasil akhir dari praktikum ini adalah sebuah aplikasi mobile yang menyimpan titik lokasi, menampilkan daftar koordinat, dan menampilkan marker di peta secara real time, serta menambahkan fungsi delete pada data yang telah ditambahkan. Integrasi React Native dan Firebase membuat aplikasi responsif, modern, serta mudah diperluas di masa depan. Proyek ini juga memperlihatkan bagaimana pembagian struktur file, pemrosesan data yang tepat, dan pengolahan CRUD yang rapi dapat menghasilkan aplikasi mobile yang fungsional dan stabil. Untuk demonstrasi aplikasinya akan saya tampilkan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.